Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah, pengertian sunnah perlu dipahami oleh setiap umat Islam. Pasalnya, sunnah merupakan sumber hukum Islam yang paling utama setelah Al-Quran. Sunnah juga disikapi sebagai sikap, tindakan, ucapan, dan cara Rasulullah SAW menjalani kehidupannya. Praktis, sunnah merupakan bagian dari teladan terbaik umat Islam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk membahas tema mengenal dan memahami sunnah ini, alhamdulillahirrabbilalamin, sudah hadir bersama saya di studio, ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat wabarakatuh. ya hari ini? Sehat, alhamdulillah baik. Senang sekali Pak Kiai bisa hadir terus di Gapai Kemuliaan dan berbagi ilmu dengan kita semua. Amin. Pemirsa, bagi Anda yang juga memiliki pertanyaan terkait tema ini maupun tema yang lain, Anda bisa menyampaikan pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Pak Kiai, Ya. tadi mungkin mukadimahnya udah panjang nih ya. Panjang dan cukup sunnah. Memberi pencerahan lah kepada pemirsa. Itu kan saya mencari-cari misalnya sekedar mencari di internet misalnya Pak Kiai. Tapi hakikatnya sebenarnya kalau kita bicara sunnah, secara definisi, secara makna, apa sih sebenarnya sunnah ini? Sunnah ini adalah kata-kata yang luhur, sekalipun akhir-akhir ini itu digunakan sebagai satu simbol atau slogan untuk menjatuhkan bahkan merendahkan orang lain. Nah, itu. Sekarang ada kan misalnya ya masjid ini sesuai sunnah. Berarti masjid lain tidak sesuai dengan sunnah misalnya. Saya sholat seperti Nabi. Memang ada orang yang sholatnya tidak seperti Nabi. Nah ini yang sebetulnya Mila keingin kita perdalam ketika kita membahas tentang satu kata yang memiliki keindahan. Sunnah kalau Mila tanya, ini artinya apa? Itu tergantung dari sudut pandang disiplin ilmu apa kita akan memaknai sunnah. Dari aspek bahasa Arab, sunnah itu artinya at-thoriqoh. Thoriqoh itu jalan hidup, metode, cara, itu namanya adalah sunnah. Kayak ada orang misalnya, kalau di Jawa Barat, itu tehnya pasti tawar. Ya. Kalau mau minta manis, ngomong. Tapi kalau di Jawa Timur di Jawa pasti Timur manis. dibagi manis. Itu namanya sunnah. Sunnahnya Jawa Timur, tehnya manis. Sunnahnya Jawa Barat, itu tehnya boleh jadi tawar. Nah ini namanya thoriqoh kan, jalan hidup. Nah itu secara umum adalah makna dari sunnah. Kemudian sunnah ini mau dimaknai oleh siapa? Misalnya, oleh ahli hadis yang kita katakan yang pertama ini, itu dimaknai ma'uthira anin nabi, semua yang dikaitkan dengan Rasulullah. Baik dari perkataan, perbuatan, persetujuan, atau sifat. Baik sifat itu bersifat khuluqiyah, akhlak, maupun khalqiyah, penciptaan Allah. Model rambut, gaya bicara, senyuman, itu kan bisa jadi kita artian khalqiyah dan juga khuluqiyah. Ada akhlak Nabi dermawan. Nah ini diartikan oleh ahli hadis itu sebagai sunnah Rasulullah. Ada lagi namanya ilmu mustalahul hadis. Ini yang menetapkan, kayak Mila pernah dengar, hadis itu sahih apa dhaif. Betul. Maka ini hanya membatasi ma'udifa ilan nabi, sesuatu yang dikaitkan dengan Rasulullah dari perkataan atau perbuatan atau persetujuan. Kalau kita ambil dari dua pengertian ahli hadis ini, maka sebetulnya yang namanya sunnah itu bisa jadi perkataan Nabi. Kayak Nabi ngomong misalnya innamal a'malu binniyat, semua pekerjaan itu bergantung pada niatnya. Maka melafatkan niat, mengucapkan niat, berniat di dalam hati, itu bagian dari sunnah Nabi. Ada yang dikatakan perbuatan Rasulullah. Apa contohnya? Sholat dan haji. Nabi ketika ditanya, Nabi, saya sholat tuh gimana sih? Kata Nabi, shollu kama ra'aitumuni usolli. Kamu lihat saja sholat saya bagaimana. Itu namanya pekerjaan Nabi. Ketika orang tanya Nabi, saya haji gimana? Kata Nabi, khudhu anni manasikakum. Soal haji itu kalian lihat saja nanti saya berhaji. Itu namanya pekerjaan Nabi. Yang ketiga ini adalah takrir, persetujuan Rasulullah. Nabi tidak mengucapkan, Nabi tidak melakukan, orang lain yang melakukan, tetapi dilakukan di hadapan Nabi dan kita pastikan Nabi tahu dan Nabi tidak memberikan komentar negatif.
komentarnya bisa diam, diamnya Nabi itu positif, Positif. berarti boleh. Berarti Atau boleh. Nabi memuji, itu contohnya banyak. Satu contoh misalnya, dulu orang itu ketika sholat, habis bangun dari ruku, itu kan sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, sebatas itu. Kemudian Nabi itu mempraktekkan itu, Rabbana walakal hamdu. Tiba-tiba dia di belakang sahabat ngomong, hamdan katsiran thayyiban Iya, mubarakan, mubarakan. dan seterusnya. Mila hafal pasti kan. Nah, selesai sholat, Nabi itu tanya, tadi waktu saya ngomong Rabbana walakal hamdu, siapa yang nerusin? Itu sahabat nggak ada yang berani tuh. Karena mereka, wah jangan-jangan salah, Salah nih. jangan-jangan apa. Nabi bilang, siapa tadi Udah yang takut nih. mungkin ini ya kan? Udah takut. Nggak ada yang jawab. Oke. Terus Nabi ngomong, tahu nggak orang yang berdoa tadi, doanya dibawa oleh 70.000 malaikat Masya kepada Allah. Masya Allah, Masya Allah. Karena enak ngaku, saya Saya baru Nabi. ngaku. Nah, itu Oke. namanya sunnah takririyah, persetujuan Rasulullah. Dia kedudukannya tidak dibedakan. Gitu loh. Itu semuanya berarti berasal dari Nabi. Nanti tentu ada pembahasan yang lain, bagaimana kalau perkataan Nabi itu berbeda dengan perbuatan Nabi. Nah, ini nanti bahasannya beda. Tapi itu pengertian tentang sunnah dari sudut pandang orang yang disebut ahli hadis, berbicara dalam disiplin yang terkait dengan ilmu hadis. Sama dengan model rambut Nabi. Ada orang mau berpakaian seperti Nabi. Ada orang menggosok gigi pakai siwak. Misalnya, Karena ya. itu mengatakan Nabi dulu begitu. Itu nggak ada yang salah sebenarnya gitu loh. Nah, tetapi kemudian ada disiplin ilmu lain. Misalnya ada ilmu namanya usul fikih. Oh ya, Iya, usul fikih ini untuk menentukan hukum kan. Hukum ini apa misalnya? Maka kata usul fikih, sunnah itu apa? Itu yang Mila sebut pertama tadi. Sunnah itu adalah sumber hukum setelah Al-Quran. Jadi dalam berhukum, orang itu akan berdasarkan Quran. Berdasarkan hadis. Ini seimbang sama. Kemudian yang ketiga itu namanya ijma. Ijma itu kesepakatan. Yang ketiga itu namanya kias atau ijtihad. Kayak misalnya dulu Nabi bayar zakat fitrah pakai kurma. Sekarang saya bayar zakat fitrah pakai beras atau pakai uang. Itu namanya ilmu logika. Nah, ini adalah sumber utama hukum Islam. Nah, hadis menjadi atau sunnah menjadi sumber hukum yang utama buat kita Islam yang ahli sunnah wal jamaah. Kemudian ada lagi pengertian usul fikih ketika melihat sunnah itu dari aspek hukum. Namanya hukum taklifiyah. Hukum itu kan ada yang melihat bangunan pekerjaannya, sholatnya ada hukumnya. Sah apa tidak sah. Betul. Pasti harus ada syaratnya, ada rukunnya. Itu namanya ahkam wad'iyah, melihat bangunan pekerjaan itu. Ada namanya taklifiyah. Pekerjaan itu kalau dikerjakan oleh Faiz, saya, itu dinamai apa ya? Nah, sunnah itu menjadi bagian dari ahkam taklifi yang 5. Yang pertama wajib. Kalau dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan dosa. Ya, sunnah di bawahnya. Dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak dapat dosa. Nah, itu adalah pengertian sunnah secara umum. Jadi ada payung istilahnya yang kemudian bisa mendefinisikan sunnah itu tadi ya. Nah, kemudian nanti ada lagi sunnah ditemankan sama bid'ah. Nah, gitu itu kan sekarang lagi kayaknya musim. Sunnah itu diartikan sebagai ajaran agama secara keseluruhan. Bid'ah itu adalah sesuatu yang keluar dari pakem agama. Dahulu di masa lalu itu dipakai untuk berbicara terkait dengan akidah. Apa contohnya? Orang yang meyakini bahwa rukun iman itu diantaranya adalah beriman kepada takdir. Kemudian ada orang yang menafikan iman kepada takdir. Oh, nggak ada iman kepada takdir. Manusia itu bebas bekerja. Karena kalau ada takdir, ini kan seperti pemaksaan dan sebagainya. Mungkin kapan-kapan kita bisa tema tentang apa itu takdir. Nah, orang yang tidak mempercayai takdir Allah, itu dulu disebut sebagai ahlul bid'ah. Nah, orang yang mempercayai adanya takdir Allah bagian dari rukun iman, itu disebut ahlus sunnah. Nah, itu pengertian sunnah secara umum. Secara umum, menarik. Nah, sekarang kan maksudnya kita tuh sering sekali mendengar
ahli sunnah wal jamaah Iya, gitu, Pak iya, Kiai. iya, iya. Maksudnya kita itu sering mendengar itu, tapi Iya. kadang-kadang kita, oh saya tuh ahli Iya. sunnah wal Ya, jamaah aswaja, tapi kadang-kadang kita tuh nggak itu ngerti juga. parameternya kan jadi banyak ya. Iya, Sebetulnya dari ahlun itu definisinya. kan ahli ya. Adalah orang yang mengerti, yang berpegang teguh, konsisten kepada sunnah. Artinya dia selalu dalam hidup ini melihat aspek hadisnya. Apa yang dinisbatkan tadi kepada Rasulullah. Wal jamaah dan pemahaman orang banyak. Ini penting. Oh, oke. Gitu loh. Jadi dalam Islam itu kan kayak tadi misalnya ya, ada dalam fikih misalnya, ada madhab Imam Hanafi, Hanafi. ada Maliki, ada Syafi'i, ada Hambali. Hambali. Ini kan madhab yang terkenal di dunia. Kalau kemudian saya nih, Mila, berpendapat nih, berbeda dengan imam yang 4. Ini punya 2 kemungkinan, Mila. Iya. Saya sangat pinter, atau saya sangat ngawur. Iya. Gitu. Kenapa nggak ngawur? Apakah saya memiliki kapabilitas keilmuan yang Melebihi sama dengan mereka? Kalau mereka berempat tuh sepakat kepada hukum ini, yang hukum itu memang tidak berubah kondisinya sampai hari ini, saya kemudian berbeda, hati-hati. Sama dengan ilmu kalam, sama dengan akidah. Di akidah ini di dunia ada yang namanya akidah yang mayoritas umat Islam, namanya akidah Asy'ariyah al-Asy'ari. Imam Abu Hasan al-Asy'ari, ada Imam Abu Mansur al-Maturidi, kemudian nanti ada ahlu athar. Nah, nanti ini punya perbedaan pandangan nih, misalnya dalam sifat Allah misalnya. Ketika ada ayat Quran bunyinya yadullah fauqa aydihim, tangan Allah. Nah, ini artinya tangan yang kita gambarkan tangan, atau itu tangan tapi kita tidak perlu membahas sifat ketangannya itu, atau tangan itu tidak berarti tangan. Memang dalam bahasa kita apa setiap yang tangan itu artinya tangan? Iya, Belum tentu. belum tentu. Saya punya tangan kekuasaan. Ya, iya. Kan gitu. Bertangan besi. Bertangan besi. Misalnya, boleh jadi kan kekuasaannya dia tidak pakai tangan yang keras, tapi bolpennya nulis yang aneh-aneh, kan betul, gitu. betul. Nah, sama dengan fikih. Fikih misalnya mengatakan man wado ayadan ala ardin mawat, kalau ada tanah tak bertuan. Kemudian saya letakkan tangan di atasnya, fahiyalahu, maka tanah itu menjadi milik orang. Apa saya harus naruh tangan di atas tanah saya? Enggak. Artinya saya membangun, ngasih pagar, nanem. Nah, itu sebetulnya ini yang dikatakan pemahaman ahlus sunnah wal jamaah. Ketiga misalnya, yang memahami tangan Allah itu dengan takwil, itu sekian banyak ulama, maka kita ikuti saja. Gitu loh. Itu namanya ahlus sunnah wal jamaah. Jamaah itu penting. Kita itu lebih baik salah bersama orang banyak daripada kemudian kita merasa benar di atas rata-rata orang yang jauh lebih memiliki kemampuan kepada saya. Nah, ini sering terjadi hari ini. Menyalahkan Imam Abu Hanifah, menyalahkan Imam Malik, menyalahkan Imam Syafi'i, menyalahkan Imam Ahmad bin Hambal, membenarkan imamnya sendiri. Gitu. Padahal imamnya sendiri itu mungkin baru diakui oleh komunitasnya sendiri. Tetapi saya mau tanya sama Mila, ada imam namanya Imam Abu Hanifah. Itu lahir ya di Kufah dulu, ya, itu wafat tahun 150 Hijriah. Tahun di mana Imam Syafi'i lahir, itu Imam Abu Hanifah wafat. 150 Hijriah, sudah lebih ribuan tahun. Karyanya dibaca sampai hari ini. Namanya ada. Kalau bukan orang pilihan Allah, Mila silakan baca buku yang booming di toko buku. Menjadi bestseller. Bertahan berapa lama? 10 tahun mungkin diingat orang. Habis itu udah lupa. Dilupakan orang. Tapi Imam Syafi'i namanya sampai hari ini disebut orang. Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar. Kalau kemudian saya berbeda dengan mereka, secara logika bisa saja. Tapi pertanyaannya, apa iya sih mereka yang punya spesialisasi dalam agama, kemudian bisa dirontokkan pendapatnya hanya oleh orang yang baru belajar agama 5-10 tahun. Baik, Masya Allah. Ini kita masih akan lanjutkan pembahasan terkait sunnah ini. Pemirsa, jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Mengenal dan Memahami Sunnah. Pak Kiai, seperti biasa sudah ada pertanyaan dari pemirsa Gapai Kemuliaan yang masuk ke kita akan simak bersama.
Assalamualaikum Pak Ustadz, mau tanya, bagaimana sih kalau adat atau budaya yang dijadikan sebagai ajaran lalu disandingkan dengan agama? Terima kasih Pak Ustadz. Ya, ini pertanyaan dari Mbak Mentari. Iya. Agama dan budaya. Ini kan Iya, memang iya, agak-agak sensitif iya. juga ini Pak Kiai. Iya. Bagaimana kita harus memahami ini? Iya. Agama dan budaya itu kan berjalan beriringan. Contoh Mila, paling mudah ya. Agama bilang, khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Kalau kamu mau pergi sujud kepada Allah, pakailah pakaian yang terbaik. Iya, betul. Pakaian yang terbaik buat saya, pakai peci, pakai jas, pakai sarung. Pakai Mila. sarung. Saya mau tanya, ini agama apa budaya? Budaya. Ini budaya. Gitu loh. Mila tadi sholat pakai mukena putih kan di Indonesia? Iya, Itu agama apa budaya? Itu budaya. budaya. Tetapi kemudian kita katakan budaya ini bertentangan dengan agama atau budaya itu justru memenuhi ajaran Compatible agama, gitu ya. kompatibel. Orang di Indonesia itu kan santun banget nggak? Iya. Mila, santunnya di mana Mila? Orang tuh membedakan loh, mana pakaian sholat, mana pakaian di luar sholat. Oh iya. Iya. Kecuali di kota besar. Jadi satu Tadi aja. dulu saya di Madura, di Jawa Timur, itu nggak berani Mila sholat Jumat kecuali pakai sarung. Betul. Karena dipahami itu adalah bagian dari agama. Itu memang budaya, tetapi itu memiliki nilai luhur keagamaan. Kan pesan orang tua gitu, masa sih Jumatan sama dengan ke stadion? Lihat. Nah, budaya dengan agama itu tidak harus dipertentangkan. Kalau isinya memang saling tidak bertentangan. Yang agama itu juga dibangun dengan budaya, yang budaya itu tidak bertabrakan dengan agama. Misal nih, saya kan sering datang ke akad nikah orang. Itu ada orang misalnya di Betawi. Itu ada budaya namanya palang pintu. Palang pintu, betul. Jadi ada jagoan. Iya. Ya, yang laki-laki bawa jagoan, yang perempuan punya jagoan. Itu kalau jagoan perempuannya nggak kalah, nggak jadi akad nikah. Gitu loh. Itu satu. Oke. Ada lagi akad nikah orang Sunda. Ya, orang Sunda itu suaminya itu nanti nyopot sendal, nginjek telur. Nginjek telur. Gitu loh. Kemudian dibersihkan oleh istrinya. Itu adalah budaya Sunda. Saya tambahkan budaya Betawi tadi. Nanti begitu masuk pengantennya, itu ada petasan. Dor, 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 dor. Apa hukumnya? Orang sering mengatakan itu tidak islami. Kalau saya justru mengatakan itu bagian dari Islam. Karena boleh jadi itu adalah isyarat kan. Misalnya petasan. Bisa dapat pahala, bisa dapat dosa. Iya, tergantung. Kapan dapat dosa? Ya kalau calon pengantin itu punya kakek-kakek yang punya penyakit jantung. Ada dor-dor-dor, kena serangan jantung, ya haram lah gitu loh. Tapi kalau itu sebagian dari misalnya, saya ini tidak mampu untuk mengundang semua orang di kampung saya. Berapa biayanya? Maka ketika ada petasan dan petasan itu disepakati menjadi simbol adanya orang menikah. Besok saya jalan dengan istri saya tuh. Tiba-tiba dengar petasan. Ada petasan misalnya. Maka orang nggak jadi suudzon kan sama saya. Oh, yang kemarin nikah itu Faiz ya. Kenapa? Dia lihat saya sudah dengan istri saya. Tapi kalau nggak ada petasan, boleh jadi orang salah paham. Ini orang katanya belajar agama, tahu-tahu nenteng perempuan. Karena dia nggak tahu kalau ada pernikahan. Berarti petasan itu kan memenuhi perintah Nabi a'linuhu. Kalau kalian nikah itu a'linuhu biddufi. Duf itu adalah rebana. Alat kan? Apa Islam itu pernah sampai sedetail ngurusi alat? Enggak. Semangatnya iklan, kasih tahu ada pernikahan. Pakai petasan, lebih keras, lebih cetar membahana, yang tahu lebih banyak. Oh ya, jadi disesuaikan juga dengan budaya dengan kita. Budaya. Kan? Ketika ada laki-laki yang harus menang, itu bukan berarti superioritas. Tapi kamu harus mampu menjaga kedamaian rumah tangga lahir dan batin. Kalau nanti malam ada yang ngetok pintu rumahmu dengan kasar jam 2 malam, ingat loh, yang jagoannya menang kamu, yang keluar kamu bukan istrimu. Itu kan bagian dari ajaran agama gitu. Jadi kalau bicara budaya, budaya itu tidak ada yang salah. Kalau kemudian itu tidak dibarengi dengan sesuatu yang bertentangan dengan agama. Saya pernah suka cerita di mana-mana itu kasus masjid di Jogja. Itu ornamennya itu jauh dari bayangan Islam tapi sangat Islami. Misalnya di depan masjid itu ada pohon sawo. Biasanya sawo. Saya bilang kenapa bukan pohon kurma? Kan orang pahamnya kalau pohon Islam itu pohon kurma. Di kampung saya juga pohonnya sawo Pak. Kan gitu. Ternyata ketika kita tanya leluhur kita, loh itu kan perintah agama Mas. Perintah agamanya di mana, Pak D, kata saya. Misalnya, loh, kamu kalau masuk masjid mau sholat jamaah, imamnya bilang apa?
istawu, luruskan barisannya. Oh, Nah, Masya orang Allah, Jawa betul-betul. mungkin Iya. ingat istawu itu Simbol, lama. kan? Simbol, Betul. sawu. Oh, begitu sawu. Oh, di masjid di Jogja itu, ada satu masjid itu, di bagian dalamnya itu ada ornamen salak. Salak. Buat salak itu. Saya tanya, kok ada salak di sini? Dijelaskan, ini dulu zaman Mataram, kalau kiai ngajar di masjid, ya di sinilah ngajarnya. Saya bilang, urusan apa kok dikasih salak? Ada hadisnya, Pak, katanya. Saya dengar gitu kaget. Iya. Apa saya yang bodoh, apa orangnya terlalu pinter? Karena saya belajar hadis tuh nggak pernah ada Nyebutin salak salak dalam ya? hadis. Oke. Nah, setelah dia cerita, loh iya Pak, kan dulu kalau kita ngaji, guru-guru tuh bilang, istimewaan orang ngaji itu apa? Man salaka torikon. Siapa orang yang menempuh jalan salaka torikon. Untuk mencari ilmu, Allah mudahkan jalannya ke surga. Nah, untuk mengingat hadis itu kepanjangan. Mila. Makanya dengan Diambil simbol-simbol salak, tadi. itu budaya. Dan itu memudahkan kan sebenarnya bagi warga ya. Pertanyaannya, Betul, betul, Masya Allah. betapa mulianya orang Jawa dulu. Ngelihat salak, ingat hadis. Kalau saya ingat salak, ingat apa ini salak pondok, berapa harganya kan gitu. Itu kalau kita teliti, itu budayanya luar biasa. Nanti Jadi Mila, filosofi di balik itu tuh Iya. pemilihan itu juga menarik sekali lihat ya. baju beskap, Iya. baju takwa yang ada di belakang krisnya. Tapi kan kita tidak sedang Iya, mengajar iya, filosofi iya, betul, Jawa. betul. Tapi nanti Mila silakan hitung kancingnya, modelnya. Di dalam budaya itu ada pesan. Nah, yang justru kita harus jeli adalah kita menggali pesan itu. Jangan fokus pada ininya itunya yang nggak pas gitu ya Pak Lihat Kiai ya. budaya. Mila kan orang Jawa ya. Saya orang Jawa. Kalau makan kan ada nasi ingkung. Betul. Nasinya nasi uduk. Gitu. Itu ya dulu yang dikatakan yang masak itu harus orang bersuci. Dia diwudukan. Berasnya harus putih. Iya, Masya Allah. Kemudian ayamnya sujud. Masa kalau ayamnya sujud yang makan tidak sujud gitu loh. Nah, itu Iya, namanya betul. budaya. Jadi budaya itu ketika kemudian itu bernilai luhur. Saya yakin kok dia tidak bertentangan dengan agama. Ketika kita pakai simbol itu jauh lebih bermanfaat loh. Buku itu boleh dilarang. Buku itu boleh dibakar. Tapi simbol budaya itu akan selalu hadir Iya. dan teringat dalam benak semua manusia. Karena itu juga bagian dari identitas ya. Iya, dan itu nggak ada Sulit kait, untuk itu nggak ada kait mengaitnya Mila dengan sunnah atau Bid'ah, bid'ah, betul. gitu loh. Loh, ada bagian dari budaya orang Arab yang juga diadopsi oleh Nabi dan menjadi hukum dalam fikih. Apa itu namanya? Qur'ah. Cuman contohnya Mila nggak suka nih. Apa? Kalau ada istrinya banyak, Nabi dulu itu mengajak siapa yang bersama Nabi itu dia dahulu dengan Qur'ah. Qur'ah itu undian. Oh, Namanya dimasukin ke cangkir semuanya. Wah, kalau nanti nggak diambil dapet satu. undian, PR juga, Pak. Enggak, artinya kan sudah diambil Iya, satu, oke. maka namanya nggak ada lagi di Oke, situ. oke, Nah, oke. itu kan Qur'ah. Kayak arisan ya. Itu mirip. Qur'ah Oke. itu kan bukan ajaran agama. Itu Tapi itu budaya, bagian, iya, betul. bagian tradisi yang dianggap menjamin rasa keadilan. Oleh karena itu diakui oleh Islam karena ini tidak bertentangan dengan Iya juga ya. Saya Iya. jadi gara-gara Pak Kiai cerita ini Iya. pohon sawo, Sawo. langsung keinget masjid tempat saya Masjid, besar. Itu betul. juga di halamannya ada sawo-sawo Iya, banyak. itu Mungkin luhur. filosofinya seperti itu filosofinya. Betul, betul. Di masjid di Nusantara ini, di Indonesia ini, setiap masjid ada kuburannya. Ada orang bertanya apa hukumnya meletakkan kuburan di masjid? Karena Kan dia ada tidak yang tahu bilang filosofinya. Dia bilang musyrik segala Iya, macam. musyrik. Padahal masjid Nabi itu di dalamnya ada kuburan Rasulullah dan ada orang yang sholatnya menghadap ke kuburan Nabi. Artinya saya ingin katakan dulu kenapa? Karena orang dulu rajin ke masjid kan. Ya, kalau ditaruh kuburan di kanan kiri masjid, belakangnya juga, maka setiap 5 waktu orang lihat kuburan. Jadi inget ya. Bisa maksudnya. dibayangkan Mil, orang yang setiap pagi, siang, dan sore melihat kuburan, terpikir nggak sih untuk melakukan Macam-macam. kegiatan negatif dalam hidup ini? Iya, Nah, itu adalah budaya tapi itu bernilai agama. Kan pesan agama gitu, aktiru, banyak-banyak ngingat sesuatu yang menghilangkan kenikmatan Kenikmatan. dunia. Apa itu? Memupus Mati. kenikmatan. Apa simbol mati? Kuburan. Masya Allah. Jadi ya. itu adalah penghargaan kita kepada budaya. Itu rahasianya Mila, bahwa Islam berkembang di Indonesia Iya. oleh Wali Songo, itu tidak ada darah yang tertumpah, tidak ada pedang yang tercabut dari sarungnya. Dia masuk karena luar biasa. Di situ ada upacara sekaten, Iya. dari sahadatain, ya. Di sana kalau kita lihat di Kudus itu lebih luar biasa lagi, misalnya penghargaan terhadap bagaimana harmonisasi antara penduduk asli yang dari Majapahit,
Kemudian Masjid Menara Kudus itu bisa dilihat di tempat makam Sunan Kudus, itu ada ornamen yang lebih terlihat Majapahitnya daripada itu sebuah masjid, tapi itu kan budaya. Iya, iya. Itu tidak ada pengaruhnya kepada akidah dan Oke. sebagainya. Maka itu Masya Allah. harus kita hargai. Betul, dan kita harus jeli betul ya, karena tadi identitas tuh nggak bisa hilang kan, Nggak itu bisa jadi hilang. ciri kita soalnya. Budaya. Saya orang Jawa misalnya, Iya. Pak Kiai orang Iya, saya orang Jawa Orang juga, Jawa separuh juga, Jawa, separuh Jawa, separuh Madura, Madura. gitu. Masya Allah, iya. Artinya apa? Itu kan budaya yang memang menjadi hasil produk manusia. Baik. Kita berkumpul bernegara itu budaya. Iya. Apa di zaman Nabi ada Indonesia, Malaysia, Nggak Singapura. Tetapi kan kita tidak bisa menghilangkan itu. Ketiga itu adalah lahir dari kemanusiaan itu sendiri. Kemudian Betul. pola interaksinya menjadi sebangsa dan setanah air. Kemudian agama juga mengajarkan, oh ada persaudaraan seagama. Ada penghargaan kepada saudara sesama manusia. Nah itu kemudian budaya kita katakan tidak bertentangan dengan agama. Ketika kita ikuti itu, maka itu bagian dari agama. Oke. Yang paling mudah untuk dipahami, Mila, lampu lalu lintas merah, kuning, hijau, itu budaya loh. Iya. Apa Anda harus tidak taat sama itu? Itu kan nggak ada dalilnya di Quran kalau lampu hijau itu harus berhenti. Iya Justru sih, Quran repot menyuruh tuh. itu berhenti. Karena kata Quran, walatulku biaidikum ilat tahlukati. Jangan kau lemparkan dirimu kepada jurang kehancuran. Walataktulu anfusakum. Jangan kalian bunuh dirimu sendiri. Orang yang tidak taat sama rambu-rambu lalu lintas, itu kan sama dengan orang yang melemparkan dirinya kepada jurang kehancuran dan bisa saja membunuh nyawa dia gitu. Nah itu namanya budaya dan Masya agama. Allah. Ini dari satu bahasan Dari budaya dan satu agama saja bahasan. panjang ya Pak Kiai, Iya. tapi menarik sekali. Iya. Kita harus jeda dulu Pak Kiai, Baik, kita akan baik, lanjutkan baik. pada segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Mengenal dan Memahami Sunnah. Pak Kiai, Ya. tadi kan konteks sunnah itu bisa bermacam-macam definisinya, tergantung Iya. payungnya apa. Iya. Kalau tadi merujuk kepada pembahasan di awal, misalnya riwayat hadis, ya. Iya. Kan kita juga mengenal hadis yang sohih, Oke. hasan, Iya. doif, Iya, begitu. iya, iya. Saya tuh sebenarnya bingung kadang-kadang, ini tuh cara membedakannya seperti Kenapa apa? kemudian Acuan Mila kita kemana? bertanya kenapa Quran kok nggak ada yang sohih, hasan dan doif? Itu Udah karena terbantahkan. metode pengumpulannya. Quran itu kan ditulis di masa Rasulullah. Kemudian disatukan dalam bentuk satu bacaan mushaf itu di masa Sayyidina Abu Bakar, terus berlangsung berkembang sampai masa Sayyidina Utsman. Dan Quran itu ketika disampaikan oleh Nabi kepada umatnya itu disampaikan di depan orang banyak. Nah, berbeda dengan hadis. Hadis ini kan bisa jadi penjelas Quran, berbicara tentang sesuatu yang teknis, detail dalam kehidupan, maka tidak mungkin disampaikan di depan semua orang. Bisa jadi ketika Nabi di pasar yang dengar pedagang. Iya, iya. Yang bukan pedagang kan ada di masjid. Nah, maka kemudian hadis ini direkam oleh masing-masing yang mendengar dari Nabi, melihat dan sebagainya. Nah, kalau mereka kan menyebarkan itu. Saya dengar dari Nabi dulu begini, saya lihat Nabi begini, saya berjabat tangan dengan Nabi, Nabi mengatakan A, B, C, D, dan seterusnya. Nah, setelah itu Mila, mereka kan punya murid nih. Muridnya nanti akan meriwayatkan lagi. Sampai nanti ke Imam Bukhari. Nah, artinya apa? Dari Imam Bukhari ke atas, itu melewati begitu banyak orang. Maka ini yang kita katakan bahwa agama ini luar biasa. Dia diteliti nih. Siapa yang meriwayatkan hadis ini? Wow. Dari A, B, C, D sampai ke Imam Bukhari. Mungkin itu ada 6 orang, 6 generasi. Maka saya harus pastikan, ini siapa? Nah, di situ nanti ada keluar istilah hadis sahih, hadis hasan, dan hadis doif. Ini sebetulnya subjektivitas masing-masing imam. Imam Bukhari misalnya. Kenapa hadisnya dikatakan paling sahih? Karena standarnya ketat. Oh, Nih, gini Mila, oke. paling gampangnya. Kita punya kelas nih, mahasiswa. Ada kelas A, B, dan C. Mata kuliahnya sama, dosen yang beda. Kata yang ngajar kelas A, yang lulus di saya, nilai rata-ratanya adalah 90. Maka yang 80 dibuang nih, nggak lulus. Karena dosennya perfect banget 9. Yang ini bilang, yang enggak lah.
asal 55 udah lulus, kan lebih separuh. Maka yang di sini lulus, sebenarnya kalau berhadapan dengan dosen yang satu, nggak lulus. Jauh. Itulah Imam Bukhari, itulah Imam Ketat Muslim, ya, oke. itu Imam Abu Daud. Semakin ketat, diperas, maka kualitasnya akan semakin hebat. oke. Apa misalnya? Imam Bukhari itu pada kasus hadis, dia menjadi orang yang sangat ketat. Misalnya gini, kalau ada hadis diriwayatkan misalnya dari saya ke Mila, maka kalau Imam Muslim, Imam Abu Daud itu punya metode namanya imkaniyatul liqa, untuk meyakinkan bahwa Faiz dan Mila itu bertemu, tidak perlu ditanya kapan bertemunya. Cukup dilihat dari sejarah hidup masing-masing. Mila tahun 2023 itu kerja di CNN. Dan Faiz mengisi acara Gapai Kemuliaan di CNN. Maka menurut logika tidak menutup kemungkinan mereka berdua bertemu tanpa harus melakukan cek apakah betul ketemu di mana. Imam Bukhari enggak. Mila kerja di CNN iya, Faiz ngisi Gapai Kemuliaan iya, tapi kan belum tentu ketemu walaupun satu gedung. Jadi Maka ketat. saya harus pastikan Oke. kapan dia ketemu. Oh, di acara Gapai Kemuliaan, edisi apa, Wow. tanggal berapa, Iya, iya. di mana. Nah, ketiga ini sudah bisa dipastikan, dia tulis, kata Imam Bukhari. Maka boleh jadi hadis yang tidak ada di Sahih Bukhari itu bukan berarti tidak sahih, gitu loh. Tapi kriterianya di bawah kriteria Sahih Bukhari. Oke. Oleh karena itu, hadis sahih itu paling bagus, di bawahnya hasan, yang Hasan. lemah itu dhaif. Dhaif. Dalam tradisi ahlu sunnah wal jamaah, ketatnya sahih, hasan dan dhaif itu pada usulul ahkam, hukum yang pokok. Sholat misalnya, kalau rukun sholatnya apa? Fatihah, itu harus berdasarkan hadis. Ya, gerakan ruku, sujud, itu berdasarkan hadis yang sahih. Tetapi kalau sekedar fadhailul a'mal, pekerjaan yang hanya menunjukkan keutamaan. Misalnya, saya bilang sama Mila, Mila, betapa bagusnya puasa di bulan Rajab. Mila puasa bagus, nggak puasa juga nggak masuk neraka kan? Kalau pakai hadis doif, ini kata ulama boleh. Karena menurut ulama yang saya baca, itu hadis doif tidak dibuang. Nggak kayak orang sekarang, yang entah bagaimana caranya, asal ada hadis doif dia tuh antipati gitu loh. Iya, Padahal betul, hadis betul. doif itu memiliki kemungkinan sahih kan? Iya. Bisa jadi isinya bagus, tapi mata rantai yang menceritakan. Maka kata ulama, kalau ada hadis doif, tetapi di sisi yang lain, misalnya, itu ada ayat Quran yang memayungi hadis doif ini, maka hadis itu jelas boleh diamalkan dan Oke. memiliki kekuatan hukum. Oke. Jangankan itu, yang tidak hadis. Kita sering dengarkan, hubbul waton minal iman, an-nadhofatu minal iman. Kebersihan bagian dari iman. Itu bukan hadis yang sahih. Tetapi hadis doif itu saya butuhkan untuk menyampaikan pesan agama yang lebih mudah. Mila pernah ikut membuka acara dengan saya masih ingat kok. Mila bilang gini, bahwa bersuci itu sebagian dari iman. Karena kalau kita sudah berwudu dan mandi, zohir kita bersih. Iya. Tinggal kita bersihkan batinnya. Maka dari situ, kebersihan itu bagian dari iman. Tapi kalau saya sampaikan ke masyarakat, at-tahuru syatrul iman. Bersuci itu separuh dari iman. Mereka butuh waktu yang lama untuk paham hadis ini. Oke. Tapi kalau saya bilang an-nadhofatu minal iman, dia mengerti. Hubbul waton minal iman itu diajarkan loh oleh Quran. Bahwa orang itu boleh melakukan pembelaan dengan senjata. Udhina lilladzina yuqataluna. Itu kenapa sih? Di antaranya ukhriju min diyarihim. Karena mereka diusir dari tanah tumpah darahnya. Berarti mencintai tanah tumpah darah itu diakui oleh Al-Quran. Iya. Tapi kalau saya bawakan ayat yang panjang tadi, orang lama memahaminya. Begitu ada pesan hubbul waton minal iman, itu menjadi mudah untuk dipahami. Ya, Masya Allah ya. Ini pembahasan sunnah Itu ini ternyata pembahasan yang lain lagi Iya, iya, seharusnya. iya, Bagaimana memahami Panjang. hadis sahih, hasan, doif, implementasinya. Iya. Itu harus penuh dengan kebijaksanaan. Betul. Boleh jadi hadis itu doif menurut saya. Boleh jadi sahih menurut orang lain. Boleh jadi standar saya lebih longgar, standar orang lain lebih kuat. Jadi tradisi orang sekarang ini ada fenomena yang menarik. Ada ahli hadis di Syria yang namanya Imam Al-Albani, Syekh Iya. Albani. Syekh Albani. Itu kalau sudah beliau berfatwa seakan-akan harus diikuti. Ya nggak apa-apa. Orang mau ikut Syekh Albani juga nggak ada yang salah. Tapi saya ikut Imam Suyuti juga nggak ada yang salah. Saya merasa Imam Suyuti punya 500 karangan, namanya seperti ini, saya lebih suka, lebih percaya, oke. Orang-orang yang percaya dengan Syekh Albani, ya nggak apa-apa.
Tapi jangan kemudian menjadikan satu orang itu sebagai hakim ya, yang pisaunya tajam untuk kemudian merendahkan yang lain. Masya Allah. Pak Kiai, ini menarik sekali. Saya merasa mendapat banyak sekali ilmu, insight. Tapi kita juga harus berpisah, betul, karena kita sudah sampai di penghujung acara. Pemirsa, tidak terasa ya, kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan. Ini luar biasa sekali ilmunya, insya Allah, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Semoga apa yang tadi kita bahas ini bisa menjadi bekal bagi kita untuk menjalani kehidupan yang jauh lebih baik lagi. Kita semakin paham agama kita, dan insya Allah menjadi hamba Allah yang jauh lebih bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan jumpa kembali pada Gapai Kemuliaan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.